Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Eh, Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui sekalian bahwa pemerintah kita telah menetapkan dalam sidang isbatnya menetapkan bahwa hari Idul Adha itu jatuh pada 10 Juli 2022 yaitu bertepatan pada hari Ahad. Sedangkan pemerintah Arab Saudi menetapkan Idul Adha itu jatuh pada tanggal 9 Juli 2022. Tentunya hal ini akan berdampak menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Sebenarnya bagaimana sih nanti terutama pada saat wukuf nanti yaitu pada 9 Zulhijjah uh, terjadi akan pertanyaan sebenarnya kalau di wukuf di Arab Saudi itu maka di Indonesia itu apakah kita akan puasa Arafah ataukah kita nunggu hari Sabtunya. Kalau misalnya kita lihat Idul Adha itu jatuh pada 9 Juli 2022 yaitu hari Sabtu, maka hari Jumatnya di Mekah di Arab Saudi itu akan terjadinya wukuf Arafah. Sedangkan di Indonesia itu berarti baru tanggal 8, maka kemungkinan kita tidak berpuasa puasa Arafah pada hari itu. Nah, tentu untuk menjawab hal ini kami hadirkan satu referensi yang mungkin kita bisa sama-sama lihat yaitu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin dari ulama besar di Saudi Arabia. Saya kutip dari link https almaktabah.org, bisa kita lihat sama-sama di sini, yaitu arsip nomor 375, safha 375. Topiknya hal nattabi'ul baladil ladzi nuqimu fi am nattabi'ul hujjat fi siyami yaum arafah. Jadi arsip terkait dengan apakah kita mengikuti suatu negara yang kita berada di sana, apakah kita mengikuti haji, hujjat, berhajat pada dalam hal katanya puasa Arafah. Berikut adalah jawaban Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. إذا اختلف يوم عرفة نتيجة لاختلاف المناطق المختلفة في مطال الهلال. Jika terjadi perbedaan pendapat hari Arafah, ini berkaitan dengan berbedanya suatu daerah yang berbeda fi matali hilal dalam melihat hilal atau munculnya hilal. Fahal nasumu tabi'a ru'yatul baladil lati nahnu fiha. Apakah kita berpuasa mengikuti ru'yahnya satu daerah itu yang kita tinggal di sana, am nasumu tabi'a ru'yatul haramain, ataukah kita berpuasa mengikuti ru'yahnya al-haramain, maksudnya Arab Saudi. Fajaba fadilah, lalu dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin biqaulihi haza yubna ala ikhtilaf ahlul ilmi. Jadi hal ini memang sudah ada perbedaan pendapat di kalangan ahlul ilmi. Asumsi yang beliau sampaikan, halil hilal wahid fid dunya kulluha am huwa yakhtalifu bi ikhtilafil matali. Apakah hilal, apakah bulan itu wahid hanya satu saja di dunia ini, kulluha untuk semuanya. Ini maksudnya jika muncul di Arab Saudi, ini sudah berlaku untuk semua daerah atau semua negara atau semua tempat. Am huwa yakhtalifu bi ikhtilafil matali, ataukah dia berbeda-beda di satu tempat tergantung kepada tempat munculnya. Wassawabu annahu yakhtalifu bi ikhtilafil matali. Yang benar adalah sesungguhnya matali, jadi berbeda itu bi ikhtilafil matali karena berbeda-beda tempat terbitnya. Pemasalan sebagai contoh, idza kana al-hilalu qad ru'ya bi Makkah. Jika sekiranya hilal itu sudah tampak di Makkah. Jadi hilal maksudnya hilal Zulhijjah. Wa kana hadzal yaum huwa yaumut tasi'. Jadi adapun hari itu adalah hari ke-9, maksudnya hari ke-9 Zulhijjah. Wa ru'ya fi baladin akhar qabla Makkah. Dan tanggal 9 ini, 9 Zulhijjah ini dilihat di negeri yang lain lebih dulu sebelum Makkah. Biyamin. Wa kana yaumu Arafah indahum al-yaumul ashir. Jadi wa kana yaumu Arafah indahum al-yaumul ashir. Jadi pada saat di Makkah hari Arafah, di negara itu karena mereka lebih dahulu, maka di daerah itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Fa innahu, oleh karenanya, la yajuzu lahum ayyasumu. Maka oleh karenanya tidak dibolehkan bagi mereka untuk puasa pada hari itu, li'annahu yaumun idun, karena pada hari itu adalah jatuh hari id bagi mereka karena mereka lebih dahulu. Jadi di Arab Saudi atau di Makkah mas ya wukuf Arafah
tanggal Zulhijjah, sedangkan di negara itu kan lebih dahulu mereka sudah melaksanakan sholat Idul Adha, mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Wa kadzalika law qaddara annahu ta'akhkharat ar-ru'yah an Makkah. Jadi begitu pula. Jadi sekiranya lebih lambat dari ru'yahnya di Mekah. Jadi lebih lambat dari ru'yahnya Mekah. Wa kana al-yaumut tasi fi Makkah. Contohnya adalah jika sekiranya di Makkah atau di Makkah itu tanggal 9, itu 9 Zulhijjah, huwa as-samin indahum, sedangkan di tempat lain itu masih tanggal 8. Fa innahum yasumuna yaumut tasi indahum al-muwafiq li yaumil ashir. Jadi maka mereka itu melaksanakan puasa Arafah, puasa 9 Zulhijjah itu dilaksanakan bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah di Makkah. Ya, hal ini senada dengan atau serupa dengan kejadian kita di Indonesia saat ini pada tahun ini, yaitu ketika kita tanggal 8 Zulhijjah ya sesuai keputusan Isbat Kementerian Agama, maka di Makkah itu sudah melakukan wukuf di Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika di Makkah nanti tanggal 10 Zulhijjah melakukan sholat Idul Adha, kita baru melaksanakan puasa Arafah, yaitu Makkah melaksanakan 10 Hijjah sholat Idul Adha pada hari Sabtu, kita di Indonesia itu sesuai keputusan Isbat melaksanakan puasa Arafah. Hadza huwal qaulur rajih. Yang ini adalah pendapat yang paling rajih. Lian Nabi SAW atas dasar sesuai dalil yaqul Nabi kita SAW bersabda, "Iza ra'aitumuhu fasumu." Jika kamu melihat bulan, melihat hilal, maka berpuasalah. Wa iza ra'aitumuhu fafturu. Wa haulai lazi wa haulai lazi lam yura fi jihatim lam yakunu yarawnu. Wa kama anna an-nasa bil ijma'. Dan sebagaimana kita ketahui sesungguhnya setiap orang setiap manusia bil ijma' sesuai kesepakatan ya tabiruna tulul fajri. Yaitu dia mengetahui terbitnya fajar wa ghurubus syamsi dan terbenamnya matahari fi kulli mantiqah bihasabiha. Di tiap-tiap daerah sesuai perhitungannya, sesuai kondisinya masing-masing. Jadi saudara-saudara sekalian melihat pendapat Ibnu Utsaimin ini, maka kita bisa menarik kesimpulan. Jadi jangan khawatir, insya Allah nanti pada hari Sabtu nanti tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia atau sekitar 9 Juli 2022 adalah bertepatan dengan puasa. Kita melakukan puasa Arafah, walaupun di Arab Saudi itu sudah masuk 10 Zulhijjah. Untuk menambah referensi kita semua, kami hadirkan juga salah satu hadis yang mungkin bagus untuk kita kaji sama-sama, yaitu hadis yang datangnya dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yaitu hadis dari Quraib Maula Ibnu Abbas, anna Ummal Fadli bintul Haris ba'asathu fi haja ila Muawiyah. Jadi sahabat Quraib Maula Ibnu Abbas, anna Ummal Fadli bintul Haris, Ummal Fadli bintul Haris ini mengutus Quraib Maula Ibnu Abbas pergi dalam satu urusan ke Muawiyah di Syam. Dia ke Muawiyah di Syam. Qala, jadi Quraib itu berkata, faqadimtu Syam faqadaitu hajatiha. Aku sampai ke kota Syam, lalu aku selesaikan urusannya Ummal Fadli. Ya Ummal Fadli ada urusan sudah selesai semua. Wastahala alaihi Ramadan. Lalu saya sampai di bulan Ramadan. Wa ana bisyam, dan saya itu posisinya menurut Quraib itu kondisinya saya masih di Syam, di negara Syam. Fara'aitul hilal Lailatul Jum'ah. Lalu aku lihat hilal, yaitu hilal ini kondisi Ramadan, hilal di malam Jumat. Saya lihat hilal malam Jumat. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahri. Jadi kemudian aku beranjak ke Madinah, aku berada di Madinah fi akhir syahri, fasa'alani Abdullah bin Abbas. Lalu Quraib itu kembali ke Madinah di akhir bulan, kemudian dia ditanya oleh Abdullah bin Abbas terkait dengan hilal. Faqala, lalu Abdullah bin Abbas bertanya, mata ra'aitumul hilal? Ya Quraib, kapan kamu lihat hilal? Faqultu, aku jawab, kata Quraib, ra'ainahu yaumul jum'ah, kami melihatnya hari Jumat. Faqal, lalu Abdullah bin Abbas bertanya, anta ra'aitahu, engkau benar-benar melihatnya? Faqultu na'am, kata Quraib, ya saya lihat. Wara'ahun nas, dan saya lihat juga orang-orang di Syam, samu, mereka berpuasa, dan juga Muawiyah, wasama Muawiyah. Faqala,
Lalu Abdullah ibn Abbas berkata, lakinnahu ra'ainahu lailatus sabti. Jadi akan tetapi kami melihatnya di Madinah, di kota Madinah, kami melihatnya ra'ainahu lailatus sabti. Yang melihatnya di malam Sabtu. Jadi Syam itu lebih dahulu melihat hilal yaitu hari Jumat, malam Jumatnya, dan akan tetapi di Madinah itu melihat hilalnya itu di hari Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nakmalu salasina aw narah. Maka sudah pastikan kami berpuasa dan menyempurnakan 30 hari. Fakultu lalu Quraib bertanya berkata, "Fala taktafi bi ru'ya Muawiyah wa siyam." Apakah tidak cukup dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya? Faqala lalu Abdullah bin Abbas berkata, "La hakaza amarana Rasulullah SAW." Tidak, yang demikian inilah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, tidak usah khawatir karena syari kita mengajarkan seperti itu, di mana kita tempat tinggal, maka disitulah kita pegang kapankan hilalnya, walaupun di Arab Saudi nanti tanggal 9 Zulhijjah atau wukuf Arafah itu jatuhnya di hari Jumat, tapi kita tetap insya Allah kita berpuasa sesuai keputusan isbat, berpegang kepada isbat pemerintah, Kementerian Agama, mengacu kepada keputusan isbat pemerintah agama, Kementerian Agama, yaitu pada hari Sabtu insya Allah, dan kita berpuasa Idul Adha dimulai dari hari Minggu yaitu tanggal 10 Juli 2022. Demikian semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.